Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu di dalam video pastoral kita dengan tema yang saya angkat, yaitu tentang kepahitan, yang saya akan bacakan dari Efesus pasal yang keempat ayat 31. Demikianlah firman Tuhan, Efesus 4:31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ketika kita berbicara tentang kepahitan, maka kepahitan merupakan kondisi daripada jiwa seseorang. Dan ini menunjukkan semacam satu rasa asam yang terus-menerus ada dalam hati seseorang, tidak adanya keramahan pada orang itu. Dan ini merupakan sebuah kondisi di mana orang itu tidak punya lagi belas kasihan, satu kondisi di mana tidak pernah melihat adanya kebaikan di dalam diri orang lain atau dalam sebuah kondisi, sebuah keadaan, tapi selalu hanya melihat yang salah, selalu melihat yang cacat, selalu melihat yang buruk, yang kurang. Hingga ada pepatah yang mengatakan seperti ini, semua itu tampak kuning bagi mata yang kuning. Dan saya kira saudara, hal ini berlaku untuk kepahitan jiwa seseorang. Jadi semua nampak tidak layak bagi orang yang pahit hatinya, pahit jiwanya. Karena hatinya pahit, maka semuanya itu nampak dari kacamata kepahitan. Seluruh yang dia lihat adalah semata-mata hal yang jelek, hal yang kurang, karena hatinya pahit. Nah, saudaraku, kepahitan merupakan hasil dari merenungkan kesalahan orang, baik itu secara nyata ataupun hanya dengan imajiner saja. Nah, kita semua bisa mengalami kepahitan ini secara alami ketika kita berada dalam kondisi kita ini belum lahir baru. Sehingga ketika kita sudah lahir baru, maka kita mesti menjauhkan diri dari dosa kepahitan ini. Saudara, ini bukan berarti bahwa orang Kristen tidak boleh mengeluh. Kita memang terkadang bisa mengeluh dengan kondisi yang buruk yang sedang terjadi pada saat ini, mengeluh dengan kondisi keluarga kita yang buruk. Ada keluhan-keluhan yang mungkin tulus, di mana kita ingin ada perbaikan, makanya kita mengeluh. Tapi jangan sampai kita terus-menerus tinggal dalam keluhan-keluhan itu. Kita jangan terus berkanjang dalam keluhan-keluhan itu. Jangan sampai kita merawat akan keluhan-keluhan kita atau memberikan perhatian yang besar terhadap keluhan-keluhan itu dan tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki apa yang kita lihat kurang. Nah, kalau kita lakukan ini, maka itu akan menimbulkan kepahitan. Kalau kita tidak berusaha memperbaiki, itu akan menimbulkan kepahitan. Dan saudara, kita mesti berhati-hati. Karena keluhan kita terkadang hanyalah imajinasi kita. Belum tentu itu merupakan sebuah kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Nah, kita ini menjadi pahit karena kita melihat sesuatu yang buruk yang kita terus bayangkan, yang kita terus renungkan, dan lebih celaka lagi saudara, kita merawat kepahitan tersebut sehingga kita menjadi semakin hari semakin pahit. Nah, saudara, kepahitan akan membuat kita menjadi masam. Kalau kita sudah masuk ke dalam sebuah dosa kepahitan, maka saudara tidak akan mempercayai kebaikan siapapun atau mempercayai kebaikan dalam hal apapun. Bahkan kebaikan Tuhan pun kita nggak akan percaya lagi. Kita akan menjadi selalu sinis, kita menghilangkan kebaikan orang lain, dan kita mencoba terus untuk berbuat baik, dan kita selalu gagal untuk bisa melihat sesuatu yang baik pada orang lain, walaupun orang itu berbuat baik kepada kita. Saudaraku, kita ketika masuk atau jatuh dalam dosa kepahitan, kita nggak bisa lagi melihat sebuah keindahan. Kalau saudara perhatikan sesuatu yang indah, maka kalau hati saudara pahit, saudara tidak akan memuji 99% yang indah itu, tapi akan menunjuk kepada 1% yang cacat. Saudara, memang
ada banyak alasan yang bisa membuat kita menjadi orang yang punya kepahitan. Orang mungkin seseorang kehilangan orang tua karena COVID-19, kehilangan keluarga yang dikasihi karena COVID-19 atau karena penyakit atau karena kecelakaan. Itu mungkin bisa menimbulkan kepahitan-kepahitan terhadap Tuhan, kepahitan terhadap kehidupan. Mereka yang dikecewakan oleh pasangan bisa juga menjadi pahit hatinya. Anak yang dikecewakan oleh ayahnya atau oleh mamanya bisa juga menjadi pahit. Jadi mereka menerima pukulan keras yang tertentu dalam kehidupan ini, tapi saudara, itu bukan pembenaran. Bukan pembenaran untuk kita tinggal di dalam kepahitan, bukan pembenaran untuk kita bersikap sinis terhadap kehidupan ini. Hal itu harus kita atasi. Kita nggak boleh terus membiarkan diri kita ada dalam kondisi tersebut. Kita nggak boleh terus merenungkan kondisi buruk itu dan membawanya ke dalam alam, bawa saudara kita ke dalam imajinasi daripada kita, sampai kita tanpa sadar kita menjadi orang yang punya luka batin dan membawa akar pahit itu dalam kehidupan kita. Dan ini saudara, ini akan mempengaruhi relasi kita dengan orang lain, akan mempengaruhi pekerjaan kita, akan mempengaruhi gereja kita, keluarga kita. Orang yang punya kepahitan adalah biasanya mereka itu sudah dibuat getir oleh kehidupan dan mereka tidak bisa keluar dari kegetiran itu, dan pada gilirannya karena dia pahit membuat hidup orang lain juga menjadi pahit. Nah, kalau saudara termasuk orang yang seperti ini, maka saudara tidak akan bisa menikmati apapun dalam dunia ini. Saya kira orang-orang yang paling menyedihkan dalam dunia ini adalah mereka yang punya kepahitan. Kepahitan ini membuat diri mereka itu menjadi sengsara dan membuat orang lain yang sekitar orang yang pahit hatinya itu juga menjadi sengsara. Kepahitan merupakan sesuatu yang selalu mengekspresikan dirinya di dalam ucapan dan juga di dalam tindakan. Nah, ketika kita memiliki kepahitan, maka itu akan menimbulkan kegeraman. Seperti yang dikatakan firman Tuhan yang tadi saya baca, itu akan menimbulkan kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Dan semua kejahatan ini harus kita singkirkan. Sejak kita menjadi Kristen, hal-hal tersebut tidaklah menjadi otomatis hilang. Kita mesti berdoa, kita mesti memohon pengampunan kalau sudah memiliki kepahitan. Tetapi kita juga mesti berusaha untuk menyingkirkan kepahitan-kepahitan kita tersebut. Saudaraku, kita seringkali tidak menyadari akan adanya kepahitan ini. Singkirkan itu saudara. Singkirkan kepahitan ini sekali untuk selama-lamanya. Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri saudara. Oleh karena itu kepahitan dan seluruh bentuk-bentuk kepahitan, yaitu kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, itu harus kita singkirkan. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita tidak akan menghasilkan sikap-sikap yang seperti itu. Sikap-sikap yang seperti itu bertentangan dengan buah Roh Kudus. Roh Kudus hanya menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan semua itu bertentangan dengan kepahitan, bertentangan dengan kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Mari kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus supaya kepahitan jangan tinggal lagi di dalam diri saudara. Amin.